kelihatannya pembuluh darahnya seperti yang bagus-bagus saja, tapi begitu kita pasang iFuse-nya itu tadi, ternyata sumbetannya parah. Dan kalau kita nggak apa-apain malah berbahaya untuk si pasiennya. Nah, jadi alat ini sangat membantu untuk memastikan kondisi pembuluh darah. Hai jagoan Heartology, welcome to Heart Talk Logy. Di sini kita akan membahas seputar masalah jantung bersama dengan dokter subspesialis di Rumah Sakit Heartology. Dengan saya, Dr. Intan Pratiwi, bersama saya sudah ada Dr. Adrianus Kosasih. Beliau merupakan dokter spesialis jantung pembuluh darah, subspesialis intervensi kardiologi. Hai dok, apa kabar nih dok? Baik, terima kasih Makasih Dr. Intan. ya dok udah mau menyempatkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Iya, sama-sama. Hari ini kita mau bahas tentang nyeri dada berulang pada pemasangan ring jantung. Nah, mungkin jagoan Heartology ini banyak yang nggak tahu nih dok. Sebenarnya kalau misalkan orang yang sakit jantung itu apa sih dok yang dirasain? Karena kan biasanya nyeri dada. Apakah selalu dok kalau nyeri dada itu orang sakit jantung? Bisa dijelasin dikit nggak sih dok? Baik, terima kasih Dr. Intan. Jadi ini dengan orang yang sakit dada nih ya, hubungannya dengan jantung seperti apa. Jadi kita mungkin mesti tahu bahwa orang sakit jantung itu sakitnya bisa macam-macam. Nah, salah satunya adalah dari pembuluh darah jantungnya. Yang kita suka bilang ada sumbatan katanya ya, ada sumbatan di pembuluh darah jantung. Nah, sumbatan di pembuluh darah jantung itu yang membuat otot jantungnya jadi kekurangan oksigen. Terutama pada saat jantungnya itu dipakai. Ya misalnya orangnya sedang beraktivitas fisik atau dia sedang emosi. Sehingga nanti dia kekurangan oksigen ototnya, itu yang menimbulkan rasa sakit. Jadi tidak semua sakit jantung itu keluhannya sakit dada. Ya, ada yang sesak napas, ada juga yang berdebar gitu. Nah, tapi yang berhubungan dengan pembuluh darah jantung itulah yang sering keluhannya itu adalah sakit dada. Yang kita sebut sebagai penyakit jantung koroner. Atau yang lebih terkenalnya dengan sakit penyumbatan pembuluh darah jantung katanya ya. Seperti itu. Oke, berarti berhubungan sama penyumbatan pembuluh darah ya dok. Kalau misalkan udah tersumbat gitu sebenarnya apa sih dok yang bisa dilakukan? Nah, jadi sumbatan ini apalagi kalau misalnya sampai menimbulkan sakit dada, itu biasanya derajatnya sudah cukup berat. Ya, perlu kita ketahui juga bahwa sumbatan ini belum tentu menimbulkan gejala. Karena derajatnya bisa dari yang ringan sumbatannya sampai yang malah buntu total, ya tertutup total. Nah, jadi nanti gejala-gejalanya juga tergantung dengan seberapa berat gejala penyumbatannya ini. Nah, jadi dari yang ada keluhan sampai yang sakit dada atau bahkan sampai yang serangan jantung kita bilang ya. Ada yang serangan jantung itu penyumbatannya itu timbul komplikasi sehingga terjadi penyumbatan secara mendadak. Ya, yang menimbulkan sakit dada yang mendadak juga, yang kadang-kadang orangnya tadinya nggak ada keluhan gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan juga tergantung dari bagaimana sumbatannya itu. Ya, jadi kalau misalnya sumbatannya itu ringan, apalagi yang diketahuinya cuma dari check up mungkin ya, terus udahnya dia nggak ada keluhan. Mungkin yang penting adalah dijaga, jangan sampai jadi serangan jantung dan dijaga jangan sampai sumbatannya bertambah. Itu biasanya dengan obat-obatan, dengan perubahan pola hidup, ya. Tapi kalau misalnya pada kondisi-kondisi tertentu di mana sumbatannya cukup berat sehingga mengganggu fungsi dari otot jantungnya itu, maka biasanya perlu ditindak. Tindaknya apa? Ya otot jantungnya mesti dapat sumber darah baru. Apakah sumbatannya ini dibuka, sering yang tadi disebut untuk pemasangan ring katanya ya, atau digunakan pembuluh darah baru untuk memberi oksigen ke jantung yang kita sebut sebagai operasi bypass. Nah, itu semuanya tergantung dari tipe dan jenis dari si sumbatannya itu. Oke, jadi ternyata nggak selalu harus dipasang ring ya dok ya, mungkin ada alternatif lain ya dok ya. Terus dok, kalau misalkan nih sudah dipasang ring, mungkin nggak sih dok nanti akan ada nyeri dada berulang? Oh ya, jadi semua ya tindakan kedokteran itu bukan tidak mungkin ada komplikasi misalnya ya, atau juga ya tidak ada jaminan 100% lah bahwa nanti setelah dipasang ring itu akan hilang. Nah, biasanya tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya komplikasi. Terus yang kedua, bahwa indikasi tindakannya harus tepat. Ya, jadi tidak semua sakit dada tadi disebabkan karena
sumbatan kan jadi jantung, belum tentu juga. Nah jadi kita mesti ada pemeriksaan-pemeriksaan, biasanya diagnostik dulu untuk memastikan memang sakit dadanya ini dari jantung karena sumbatan dari pembuluh darah itu. Nah kalau misalnya ternyata sakit dadanya bukan disebabkan karena sumbatan dibuka pun orangnya akan tetap sakit kan bisa saja. Ya atau misalnya tadi sumbatannya sudah dibuka, pasang ring, tapi bukan tidak mungkin bahwa di kemudian hari bisa terjadi lagi sumbatan, baik secara cepat dari waktu pemasangannya atau kemungkinan bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian. Karena setelah pemasangan ring itu juga kita harus tetap menjaga. Ya, jadi bukan tidak mungkin di ringnya itu bisa terjadi sumbatan lagi atau terjadi sumbatan di tempat lain bisa juga. Ya, atau misalnya kalau yang di waktu dekat dengan waktu pemasangan ring yang kita harus hati-hati dengan komplikasi tadi. Salah satunya adalah timbulnya penggumpalan darah di dalam ringnya yang akhirnya menimbulkan aliran darah yang terganggu ya sehingga timbul sakit dada lagi gitu. Ya sehingga bukan tidak mungkin bisa terjadi setelah pemasangan ring orangnya ternyata timbul juga keluhan sakit dada lagi. Kalau dari dokter sendiri nih, ada nggak sih dok tips-tips supaya komplikasi-komplikasi yang tadi dokter sebutkan itu nggak terjadi pada orang yang sudah pasang ring jantung? Ya, jadi untuk pemasangan ring tadi kan kita menggunakan alat X-ray ya yang kita sebut sebagai fluoroskopi, di mana nanti kita melihat bagaimana kondisi pembuluh darah jantung itu lewat suatu layar monitor. Nah, tapi kelemahannya adalah alat ini nanti semata-mata derajatnya itu sempit atau tidaknya itu hanya berdasarkan mata kita. Nah, kadang-kadang kita ada baiknya menggunakan alat bantu pada saat pemasangan ring itu dan untuk melihat ketepatan kita untuk pemasangan ring. Ya, lokasinya, ukuran dari pembuluh darahnya itu kita bisa menggunakan berbagai macam alat bantu. Ya, salah satunya adalah alat ultrasound USG ya, yang sangat kecil sehingga dia sampai berbentuk seperti kabel yang bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, dari alat ini nanti kita bisa melihat bagaimana kondisi pembuluh darah secara lebih jelas. Jadi bukan hanya subjektif berdasarkan mata kita saja begitu. Oke, berarti udah canggih berarti sekarang ya dok ya? Ya, ada alat-alat bantu ya. Untuk iya, itunya betul. udah bertambah macamnya sekarang. Nah, jadi jagoan heartology kalau memang ada keluhan nyeri dada atau merasa tidak nyaman di daerah dada, boleh banget untuk coba konsultasi dengan dokter-dokter spesialis di Rumah Sakit Heartology. Boleh datang langsung ke rumah sakit kita di Jalan Birah 3 nomor 4 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau boleh telepon ke call center kita di 021 5095 9955 atau boleh juga ke sosial media kita, ada Facebook, Instagram, dan juga LinkedIn di @heartology.id. Nah, balik lagi nih dok di pembahasan kita tadi. Tadi dokter udah bahas sedikit nih tentang teknologi-teknologi yang dapat membantu dokter untuk melihat pembuluh darah jantung. Nah, di Rumah Sakit Heartology sendiri kita punya teknologi yang namanya intravascular ultrasound. Dokter bisa jelasin sedikit nggak sih dok, keunggulannya tuh apa sih dok kalau kita pakai itu sama kateterisasi biasa? Jadi alat ultrasound yang ke dalam pembuluh darah ini itu sangat membantu kita dalam melihat kondisi pembuluh darah, terutama lubang di dalam pembuluh darahnya itu secara objektif. Jadi kadang kalau kita hanya dengan melihat saja, oh kelihatannya penyempitannya berat nih gitu. Ya hanya kita dilihat dari secara mata. Nah, dengan menggunakan ultrasound ini kita bisa memang mengukur diameter dari si sempitnya ini dibandingkan dengan diameter dari pembuluh darahnya. Sehingga kita dapat memang ukuran yang sebetulnya ini sempitnya tuh sempit parah apa enggak gitu. Ya jangan-jangan sempitnya kelihatannya parah, ternyata enggak parah kita pasang ring. Itu kan ya nanti tindakan yang lebih banyak risiko daripada manfaatnya. Atau kebalikannya, kelihatannya pembuluh darahnya seperti yang bagus-bagus saja, tapi begitu kita pasang iFuse-nya itu tadi, ternyata sumbatannya parah. Dan kalau kita nggak apa-apain malah berbahaya untuk si pasiennya. Nah, jadi alat ini sangat membantu untuk memastikan kondisi pembuluh darah. Di samping juga misalnya untuk pada saat pemasangan ringnya. Pada saat pemasangan ring, kita begitu sudah pasang, itu juga ternyata banyak macam-macamnya. Misalnya apa, ring yang tidak terkembang dengan baik, ya sehingga nanti dia malah menimbulkan gampang timbul gumpalan darah di dalam ring yang malah menimbulkan serangan misalnya. Atau misalnya ada robekan di dalam dinding pembuluh darahnya, ya itu yang mungkin tidak kelihatan oleh mata biasa. Sehingga kita dapat menggunakan alat ini untuk memastikan kondisi pembuluh darahnya.
Dan dengan misalnya menggunakan alat ini, jadi pemasangan ring jadi lebih tepat, ya ukurannya lebih tepat, sehingga nanti ke ujungnya adalah komplikasi yang lebih rendah dari tindakan pemasangan ring ini. Oke, berarti bisa dibilang lebih akurat ya dok ya kalau lebih akurat menggunakan dalam ini. melihat kondisi pembuluh darah. Oke, tapi dok setelah menggunakan iFuse ini, apakah bisa menjamin dok nyeri dada itu tidak akan berulang dan komplikasinya itu 100% tidak terjadi lagi? Baik, jadi sekali lagi tindakan kedokteran nggak ada yang 100% pasti berhasil, 100% pasti nggak ada komplikasi gitu ya. Karena memang banyak faktornya. Ya banyak faktornya. Tapi tujuan penggunaan alat-alat bantu yang lebih canggih ini adalah untuk meminimalisir terjadinya komplikasi dan lebih tepat untuk tindakannya terhadap ke pembuluh darah tadi. Karena masih banyak faktor-faktor yang lain ya. Jadi begitu sudah kita menggunakan iFuse pasang stand-nya udah pas dan lain-lain, tetap kita harus makan misalnya pengencer. Ya obat pengencer darahnya itu tidak bisa lepas misalnya ya. Kalau kita misalnya tiba-tiba kita stop, bisa juga terjadi penggumpalan di dalam pembuluh darah meskipun mungkin tindakannya sendiri sudah bagus. Ini salah satu contoh bahwa kita tetap harus menjaga ya bahwa setelah pemasangan ring, setelah terbuka lagi pembuluh darahnya, tetap kita harus menjaga, bukan artinya bebas sebebas-bebasnya gitu. Oke, wah menarik banget nih dok. Itu berarti kembali lagi ke tips-tips yang tadi dokter udah sampaikan di awal ya dok, untuk menghindari komplikasi-komplikasi tersebut ya dok ya. Iya. Dengan ditambah dengan teknologi yang juga membantu lebih akurat juga ya dok dalam tindakannya. Iya dok. Oke dok, terima kasih banyak nih atas waktunya hari ini, udah mau berdiskusi sama kita, sudah mau ngobrol meluangkan waktunya. Sama-sama Dr. Intan. Terima kasih juga untuk Jagoan Heartology yang sudah setia menemani kita sampai episode 3 ini. Kira-kira next episode mau bahas apa lagi nih? Boleh banget di komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga klik tombol lonceng supaya Jagoan Heartology tahu kalau kita punya episode baru. See you next episode. Bye-bye.